Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Harapan Indah 4. Dengan penuh sukacita saya sebagai gembala menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kata shalom, dan kiranya biar damai sejahtera Tuhan melimpah turun atas kita semua. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung dari tahun 2021, dan biar di penghujung tahun ini kembali saya sebagai gembala menyapa Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan kita semua masuk dalam tahun yang baru. Biarlah di penghujung tahun ini kita semua mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, dan kita kiranya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini. Dan kita juga berdoa biar kiranya ketika kita menginjak atau memasuki tahun yang baru, kita memasuki dengan penuh sukacita, dengan penuh iman dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, puji Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa sebelum kita lebih lanjut akan mendengarkan pujian, dan juga kita akan mendengarkan renungan dari penghujung tahun ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan hari ini. Terima kasih buat hari terakhir dari tahun 2021, di mana kami bisa mengecap kebaikan-Mu, kami bisa merasakan kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Dan sampai hari ini kami boleh ada, kami tahu semua karena kebaikan dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penghujung tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan pujian Kau Selalu Ada yang saya ciptakan, dan biar kita mengerti bahwa setiap situasi dan kondisi dan musim apapun yang kita lewati bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Saat asaku menghilang, saat harap tak kulihat, firman-Mu mengingatkanku, Engkau Allah besertaku. Kau Kau selalu ada dalam musim hidupku, takkan pernah Kau lupakanku, sungguh Kau mengasihiku. Saat asaku menghilang, saat harap tak kulihat, firman-Mu mengingatkanku, Engkau Allah besertaku. Kau Kau selalu ada dalam musim hidupku, takkan pernah Kau lupakanku, sungguh Kau mengasihiku. Kau dalam musim hidupku, takkan pernah Kau lupakanku, sungguh Kau mengasihiku. Ku menghilang entah kemana, Engkau yang menemukanku. Saat ku hampir terjatuh, Engkau datang menopangku.
Kami membuka hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima perenungan firman-Mu di akhir tahun ini, di penghujung dari hari di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, rahmat-Mu, dan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita boleh ada di penghujung tahun, saya percaya ini semua karena kasih, rahmat, dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Dan biarlah setiap kita dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita memasuki atau mengakhiri tahun di akhir tahun ini dan akan memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan, tahun 2021 kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak mudah bagi kita semua karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19, juga menghadapi berbagai bencana-bencana dan menghadapi berbagai macam masalah yang ada. Namun satu hal yang pasti, saya percaya Tuhan pasti menyertai setiap kita, orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama merenungkan. Saya ajak kita membaca kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Biarlah kiranya firman ini akan membawa kita untuk mengakhiri tahun 2021 ini dan menyiapkan hati kita untuk memasuki tahun baru, tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Mazmur 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya, firman Tuhan katakan berhasil. Kemudian ayat 4, bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6 ini sebetulnya memberikan dua gambaran tipe manusia. Yang pertama adalah tipe manusia yang takut dengan Tuhan, yang kedua adalah tipe manusia yang tidak takut dengan Tuhan. Atau tipe yang pertama adalah manusia yang berjalan bersama dengan Tuhan, dan yang kedua adalah manusia yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dua-duanya ini adalah pilihan buat kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau percaya sama Tuhan, atau kita memilih untuk tidak percaya sama Tuhan. Maka kita bisa melihat perbedaan yang signifikan dari orang yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan dengan orang yang hidupnya tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu, dan kita juga semua tahu bahwa hari-hari yang kita lalui dari 2 tahun belakangan ini tidaklah mudah, bahkan enggak mudah. Banyak yang betul-betul harus survive dalam menjalani hari demi hari karena pandemi COVID-19 ini, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Namun saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan sebuah kekuatan supranatural yang datangnya dari Tuhan, yang membuat kita akan bisa berjalan makin hari makin kuat, kita berjalan makin hari makin tegak di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena yang kita andalkan bukanlah kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Jelas dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 itu bicara mengenai kehidupan orang yang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini sebetulnya ada 3 situasi yang kitab Mazmur atau pemazmur Daud mau perlihatkan kepada setiap kita sepanjang tahun 2021 ini. Dengan atau saudara berjalan sama siapa? Dengerin nasihat dari siapa? Lalu saudara itu kalau ngobrol, berdiri, jalan, dengerin pendapat itu dari siapa? Dan yang pentingnya kita kongko-kongko, kita duduk-duduk. Kalau sekarang kan zamannya kita ngopi bareng, saudara. Itu saudara nongkrong sama siapa, saudara?
Karena betul, environment itu akan mempengaruhi kondisi hidup kita. Kalau saudara duduk dengan kumpulan pencemooh, maka jadilah saudara lambat laun seperti bahkan menjadi seorang pencemooh. Tapi ketika saudara berkumpul dengan orang benar yang selalu membicarakan kebenaran firman Tuhan, yang selalu memberikan dorongan semangat untuk supaya iman kita bertumbuh, maka saudara makin kuat di dalamnya. Jadi sebetulnya environment itu sangat mempengaruhi hidup kita. Makanya, saudara, sebelum kita mengakhiri atau kita menyelesaikan tahun ini, kita perlu merefleksi apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ngobrol, bahkan dengan siapa kita minta nasihat. Sekarang banyak konsultan, entah itu konsultan secara psikologi, entah itu konsultan buat usaha saudara, entah itu konsultan buat bisnis saudara, buat apapun saudara, semua membutuhkan konsultan. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada setiap kita, dengan siapa saudara meminta nasihat, itu akan menentukan jalan hidup saudara. Kalau saudara meminta nasihat kepada orang yang benar, bahkan kepada firman Tuhan, maka jalan saudara akan dituntun oleh Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 119 jelas mengatakan apa? Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau hidup kita diterangi dengan firman Tuhan, hidup kita diterangi dengan cahaya firman Tuhan, maka kita tidak akan tersesat. Amin, saudara. Bahkan di ayat kedua dari Mazmur pasal yang pertama katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mengencourage saudara, biarlah di akhir tahun 2021 ini yang menjadi kesukaan kita adalah firman Tuhan. Mari gali firman Tuhan, baca firman Tuhan, perdalam firman Tuhan. Dan untuk memasuki tahun yang baru nanti, tahun 2022, saudara harus memiliki paradigma yang baru. Artinya apa saudara? Saudara terus belajar pahami firman Tuhan. Apapun permasalahan yang saudara terjadi dalam hidup saudara, yang saudara hadapi, mari berkaca, bercermin dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada jawaban dalam hidup kita, buat setiap yang terjadi dalam hidup kita. Semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi itu ada di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Artinya Bapak Ibu Saudara mau cari solusi, saudara mau cari jalan keluar, saudara mau cari pendapat, saudara mau dengerin atau minta nasihat, saudara, firman Tuhan cukup menjawab buat setiap kita semua, saudara. Makanya saudara menjadi orang Kristen itu adalah kekristenan itu adalah membangun relasi, hubungan dengan Tuhan. Nah, salah satu cara untuk kita membangun relasi dengan Tuhan adalah dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dengan demikian, yang memenuhi memori otak kita itu adalah firman Tuhan. Yang memenuhi memori otak kita adalah kalimat-kalimat atau kata-kata kebenaran yang tentunya meneguhkan, menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, kalau demikian, saudara tuh akan bertumbuh seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Bahkan dengan jelas pemazmur Daud katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil di sini bukan berarti tidak ada rintangan. Berhasil di sini bukan berarti tidak ada tantangan. Berhasil di sini bukan berarti tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diberi kekuatan. Kita akan mampu mengatasi masalah demi masalah. Kita akan mampu menghadapi tantangan demi tantangan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Kebalikannya, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kalau saudara tidak mengandalkan firman Tuhan, maka hidup saudara itu seperti sekam yang ditiup oleh angin yang gampang sekali hilang. Makanya nggak heran kalau ada banyak orang yang hidupnya tidak teguh di dalam Tuhan, itu gampang diombang-ambingkan oleh angin kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat orang fasik itu dia nggak akan tahan, saudara. Nggak tahan dalam penderitaan, nggak tahan dalam tekanan, nggak tahan ada masalah, saudara. Bahkan kalau orang yang hidupnya di dalam dosa pun, saudara nggak akan kuat dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu Saudara,
kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang benar, punya komunitas yang benar. Kita butuh teman-teman yang bisa mendukung, mensupport kita secara spiritual yang benar, jangan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Biarlah jemaat Tuhan di GBI Harapan Indah 4, kita terus growing, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kebenarannya. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan berjalan seperti orang fasik yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya kalau demikian adanya, maka Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Yang percaya katakan yes, katakan amin. Dan terakhir saya mau mengutip Mazmur 27 ayat 23 sampai 24. Ayat ini sudah sangat terkenal. Ayat ini mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia, kita menghadapi pergumulan, permasalahan, kondisi yang sama dengan semua orang yang ada di muka bumi ini. Tapi yang membedakan kita adalah ketika kita tergeletak jatuh, Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai hancur, sampai tergeletak. Tapi Tuhan akan menopang kita dan membangunkan kita dan mengangkat kita. Kenapa? Karena orang-orang yang benar itu langkah-langkahnya dituntun oleh Tuhan. 2021 saya percaya Tuhan sudah menuntun langkah hidup kita. 2022 mari tetapkan hidupmu untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan supaya engkau bisa melihat langkah demi langkah dalam hidupmu dituntun oleh Tuhan lebih jelas lagi. Katakan amin. Katakan amin. Saya tidak mau memperpanjang renungan ini. Biarlah setiap kita boleh merefleksi. Biarlah setiap kita boleh mengingat, merenungkan betapa besarnya kasih anugerah yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Memasuki tahun 2022, mari kita hadapi dengan paradigma yang baru. Apa itu paradigma yang baru? Kita membuang hal-hal yang lama yang tidak berguna dan kita masukkan dengan hal-hal yang baru, yaitu firman Tuhan, kebenarannya Allah itu masuk dalam hidup kita, sehingga perjalanan hidup kita makin hari makin kuat, makin hari makin jelas arahnya, tuntunannya. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seperti firman Tuhan dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 27 bahwa Tuhan akan memberkati kita, Dia akan melindungi kita, Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Percayalah bahwa perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu sekalipun, sedikit pun, bahkan sedetik pun tidak pernah Tuhan biarkan. 2022 saya tidak tahu dan kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas adalah kalau kita berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita hadapi, kita akan dimampukan menghadapi setiap badai hidup. Kita akan dimampukan untuk boleh melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kita akan mendengarkan pujian dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 27 ini. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita, dan setelah itu saya akan memberkati, mendoakan berkat supaya kita menutup tahun 2021 ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita karena Tuhan memberkati setiap kita semua. Amin. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you
shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Puji Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita, dan berkat yang Tuhan janjikan buat setiap kita yang berjalan di dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Tuhan pasti menyertai selalu. Jangan takut, jangan gelisah menghadapi tahun baru ini, tahun 2022 ke depan. Kita pasti ditolong Tuhan, kita pasti disertai Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, aku berdoa biar kiranya berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Memasuki tahun yang baru ini, kami boleh menyiapkan hati kami Bapa. Kami percaya langkah kami dituntun oleh Tuhan. Langkah kami disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat berkat
kasih dan anugerah-Mu. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan GBI Harapan Indah 4, siapapun, apapun, bagaimanapun kondisi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada atas setiap kami. Dan akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih Anak Kang Tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat menutupi tahun 2021 ini dan selamat tahun baru 2022. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa, bersama dengan Tuhan ada harapan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations.